Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya akan eh, menyajikan suatu aplikasi model pembelajaran. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya sudah tunjukkan dua aplikasi model pembelajaran yang bisa diterapkan di level mahasiswa maupun untuk level siswa. Pada video saya sebelumnya ada dua model yang telah saya tunjukkan, yaitu model Jigsaw dan model Number Head Together. Dan perpaduan antara keduanya yaitu Jigsaw dan Number Head Together. Pada mata kuliah pengantar sosiologi dengan materi interaksi sosial. Saudara-saudaraku sekalian, pada kali ini saya pun akan menunjukkan suatu aplikasi pengaplikasian model pembelajaran kooperatif skrip pada mahasiswa dengan mata kuliah pengantar sosiologi, materi yang sama dengan yang kemarin, yaitu tentang interaksi sosial. Bagaimana model pembelajaran kooperatif skrip ini? Mari kita nonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk hadir kembali di ruang meeting ini guna mengikuti lanjutan perkuliahan kita pengantar sosiologi. Dan pada pagi hari ini, kuliah ke-6, kita akan bersama-sama membahas tentang kelompok dan organisasi. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan menempuh cara belajar atau model pembelajaran yang disebut dengan kooperatif skrip, yaitu model pembelajaran di mana mahasiswa dikelompokkan secara berpasangan, ya. Jadi nanti anak-anakku sekalian memilih pasangan siapa yang dianggap soulmate atau paling dekat atau paling bisa diajak berbagi, berdiskusi, maka itulah yang Anda pilih, ya. Karena pada hari ini Anda akan saya persilahkan untuk menonton video materi di YouTube saya, ya, tentang kelompok dan organisasi. Saya berikan waktu 30 menit untuk Anda menonton video itu. Setelah itu Anda komunikasi dengan teman sekelompoknya, soulmate-nya, bahwa ini bagian saya, karena nanti Anda akan presentasi secara bergantian. Jadi presenter pertama itu menyajikan hal-hal yang dia sudah dapatkan dari hasil menonton, kemudian pendengar atau pasangannya itu melengkapi. Jika ada sesuatu yang belum disampaikan oleh presenter pertama, maka presenter kedua atau pasangannya melengkapi atau menambahkan presentasinya, ya. Nah, nama-nama kelompok silahkan Ananda langsung menulis di WA group, ya, nama kelompok Anda, nama Anda dengan pasangan Anda, ya. Tidak usah tulis NIM-nya, ya, karena itu makan waktu lama.
NPM-nya tidak usah. Nama saja dan pasangannya siapa, ya. Setelah saya beri waktu 30 menit, maka setelah itu kita kembali lagi ke ruangan meeting ini, ya, kita lanjutkan perkuliahan kita dan Anda akan saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil menontonnya tentang kelompok dan organisasi. Ya, oleh sebab itu kita break selama 30 menit. Silakan keluar saja dulu supaya tidak memakan kuota ya. Keluar aja. Bu, mohon maaf, Ya. mau tanya, itu berdua kelompoknya? Iya, 2 orang saja, berdua. Oh, Ya. Bu. Ya, tidak boleh lebih ya, 2 aja. Namanya juga kooperatif skrip. Itu memang anggotanya cuma 2 orang, pasangan namanya. Ya. Jadi anakku sekalian, kita lip aja sama-sama semua, nanti kita lanjut lagi sekitar pukul, sekarang sudah pukul 8.17, terus pukul 8.20. Ya, kita masuk lagi pukul 9 lah, saya kasih waktu ya. Pukul 9 kita masuk lagi. Oke? Baik, Bu. Oke, Oke, Bu. Oke, kita lip sama-sama dulu. Oke, kita mulai saja ya. Saya langsung menunjuk siapa yang akan melakukan presentasi pertama. Saya persilakan Sinta Maria bersama pasangannya. Kayak belum masuk deh, Bu. Kenapa? Belum masuk, Bu. Siapa? Atau saya presentasiin sendiri juga nggak apa-apa, Bu. Presentasiin sendiri nggak apa-apa, Bu. Panggil pasangannya dulu masuk. Halo ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya tuin, Bu. Ya. Siapa yang sudah punya pasangan masuk? Wildan? Wildan Muhammad? Ilham? Siapa ini? Siapa yang angkat tangan itu? Saya, Bu. Oke, silakan. Sudah ada pasangan? Sudah ada, Bu. Hah? Sudah, Bu. Oke, silakan, Nak. Presentasi pertama. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Pasangan saya Abdul Wahid, Bu. Oh ya, Abdul Wahid. Tapi silakan on cam ya. Iya, Bu. Itu kamera saya bermasalah, Bu. Kok bisa Boleh, bermasalah? Kak? Rekan saya yang menyalakan kamera, Bu. Oke, Wahid yang kamera ya. Oke, on cam. Oke, silakan Eci. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Profesor Syamsyah Badrudin yang saya hormati, bersama dengan rekan-rekan kelompok lain. Di pagi hari ini saya bersama rekan kerja saya, Abdul Wahid, akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua tentang video kelompok dan organisasi yang telah disajikan oleh Profesor Syamsyah Badrudin. Sistematikanya yang akan disampaikan adalah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelompok, dan rekan saya, Abdul Wahid, akan menjelaskan mengenai organisasi. Di bagian video ada materi terakhir, yaitu tipe kekuasaan, yang akan dibahas kami berdua secara bersama-sama. Itu merupakan sistematikanya. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Mohon perhatian semuanya untuk menyimak apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kelompok. Setelah menonton video materi yang diberikan, kelompok sosial ini yang dibagikan itu menurut para ahli, dia adalah J. Masionis. Menurut J. Masionis, kelompok sosial adalah 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya ini adalah keluarga,
teman, kelompok, kelompok agama, lingkungan, dan sebagainya. Itu merupakan pengertian dari kelompok sosial. Jadi di mana ada 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain, itu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Selanjutnya, alasan mengapa dibentuk kelompok sosial adalah untuk menjaga individualitas mereka. Jadi para anggota kelompok sosial ini, mereka mengidentifikasikan atau menentukan diri mereka sebagai kami. Jadi seperti ini. Jika ada, kan tadi kelompok sosial itu 2 orang atau lebih. Jadi contohnya jika ada 2 orang di mana ada aku dan kamu, nah itu bisa menjadi kami. Nah, kami inilah yang disebut kelompok sosial. Mengapa dibentuknya? Karena untuk menjaga individualitas mereka. Jadi mereka menyebut diri mereka sebagai kami. Nah, kelompok sosial terbagi 2, di mana yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder. Ini pendapat menurut Charles Horton Cooley, di mana kelompok primer merupakan kelompok sosial kecil yang anggota-anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Contohnya keluarga. Keluarga ini adalah merupakan kelompok sosial yang kecil, yang dimana semua anggota itu berbagi hubungan-hubungan mereka secara pribadi dan bersifat abadi. Jadi tidak akan pernah putus hubungan keluarga ini. Yang kedua, kelompok sekunder, di mana kelompok sekunder merupakan kelompok sosial besar dan impersonal, yang anggota-anggotanya mengejar tujuan tertentu. Ikatan kelompok sekunder ini cenderung lemah karena itu tadi, setiap anggotanya mengejar tujuan tertentu. Contohnya ini anggota partai politik. Jadi walaupun mereka ada di dalam satu kelompok, tapi setiap anggota ini mereka mengejar tujuan mereka sendiri-sendiri. Nah, selain kelompok sekunder dan kelompok primer, ada pun juga kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Kelompok dalam atau in-group merupakan kelompok yang dimana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Menurut Marcionis. Konsep ini diperkenalkan oleh William Graham Sumner pada tahun 1940. Contoh konkretnya dari kelompok dalam atau in-group ini adalah keluarga, di mana di dalam keluarga itu setiap anggota merasa terhormati dan saling berbagi kesetiaan. Selanjutnya untuk out-group. Out-group ini merupakan kelompok yang dimana anggotanya merasa bersaing. Ini keterbalikan dari in-group. Jika di in-group tadi merasa kekeluargaan atau terhormati, di out-group ini merasa bersaing. Menurut Sumner, dia menggambarkan bahwa out-group ini cenderung terjadi permusuhan. Ini tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia memiliki tujuan dan kepribadian yang berbeda, sehingga dapat cenderung terjadi permusuhan. Nah, ini contoh konkretnya ya adalah Amerika Serikat, dia mengokohkan dirinya sebagai negara adikuasa atau superpower. Ataupun bangsa Yunani dan bangsa Romawi menganggap semua orang biadab. Seperti itu. Selain kelompok primer, kelompok sekunder, in-group, dan out-group, ada pun kelompok acuan atau reference group. Ini pandangan menurut Robert K. Merton. Jadi kelompok sosial ini adalah kelompok sosial yang bagi seseorang yang menjadi acuan bagi seorang lain yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contoh konkretnya, ini pada zaman sekarang, cara berpakaian, cara berperilaku dari anak-anak zaman sekarang mayoritasnya mereka mengikuti kelompok dari misalnya Korea Selatan, kelompok K-pop. Nah, ini contoh konkret di mana kelompok anak-anak Indonesia, mayoritas, saya tidak mengatakan semuanya, tapi mayoritas, mereka mengacu pada gaya berpakaian, gaya berperilaku daripada kelompok K-pop atau Korea Selatan. Itu contoh konkretnya. Di sini Merton menekankan bahwa dalam berperilaku atau bersikap, seseorang dapat menunjukkan pengaruh pada kelompok luar. Itulah pengaruh yang tadi saya jelaskan bahwa
kelompok dari Korea Selatan, mereka memiliki pengaruh yang membuat kelompok-kelompok dari negara-negara lain mengikuti cara berperilaku dan bersikap mereka. Itu untuk kelompok. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdul Wahid, untuk menjelaskan tentang organisasi. Kepada Abdul Wahid dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Penjelasan berikutnya yaitu tentang organisasi formal. Organisasi formal ini termaksud dalam kelompok sosial yang sekunder. Sekunder sendiri itu lebih kepada kelompok sosial yang besar dan impersonal dengan mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Kelompok sekunder ini ikatan hubungannya itu sangat lemah dan sedikit pengetahuan untuk satu sama lainnya. Organisasi formal sendiri merupakan kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien. Ada tiga tipe organisasi menurut Pak Sionis. Yang pertama itu organisasi utilitarian. Maksudnya organisasi ini yang membayar orang untuk usaha mereka, seperti dalam bidang bisnis dan lembaga pemerintahan. Ada bisnismen kepada pekerjanya, dan lembaga pemerintahan seperti pemerintah dengan ASN atau PNS. Yang kedua ada organisasi normatif. Dalam organisasi ini, orang itu mempunyai niat untuk bergabung dengan organisasi bukan untuk dalam hal pendapatan atau finansial, melainkan secara sukarela untuk mengejar tujuan yang berharga dalam hal moral, seperti organisasi sukarelawan, relawan, dan lain-lain. Yang ketiga ada tipe organisasi koersif. Ini lebih kepada orang itu dipaksa bergabung dalam organisasi ini sebagai bentuk hukuman atau pengobatan. Dalam hal hukuman sendiri yaitu penjara, atau dalam hal pengobatan itu bisa seperti rehabilitasi. Lembaga yang menaungi itu bisa rumah sakit atau penjara hukumannya. Semua organisasi formal ini berjalan dipengaruhi oleh lingkungan organisasional, meliputi teknologi, tren politik, ekonomi, masalah yang sedang berlangsung, dan organisasi lainnya. Kemudian ada tipe kekuasaan. Ada 3 sumber kekuasaan menurut Max Weber. Yang pertama itu kekuasaan tradisional, kekuasaan rasional legal, dan kekuasaan karismatik. Mungkin yang pertama, kekuasaan tradisional ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ezekiel. Waktu dan tempat. Iya, terima kasih. Untuk kekuasaan tradisional ini, kekuasaan tradisional atau traditional authority yang ini didasarkan pada kebiasaan. Ini merupakan ciri kelompok kesukuan. Contohnya, pada sebuah negara itu menjadikan seorang raja atau ratu. Menurut James M. Henslin, dalam masyarakat pasca industri, misalnya, para orang tua menggunakan wewenang atas anak mereka karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu. Dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang, kita mewarisi ide bahwa para orang tua harus mendisiplinkan anak-anak mereka serta mengajarkan agama dan moralitas kepada anak-anak. Ini merupakan contoh kekuasaan tradisional. Jadi sejak dahulu hingga sekarang, kekuasaan untuk mendisiplinkan dan mengajarkan itu ada pada orang tua kepada anak-anaknya. Selanjutnya untuk tipe kekuasaan yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Abdul Wahid. Kepada Wahid dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk tipe kekuasaan berikutnya yaitu kekuasaan rasional legal. Beda hal dengan kekuasaan tradisional ini, untuk
kekuasaan rasional legal ini tidak pada kebiasaan, tapi melainkan pada peraturan tertulis. Rasional sendiri itu artinya masuk akal, dan legal sendiri bagian dari hukum, atau bisa dibilang kontrak bersama antara individu dengan individu lainnya. Kemudian dalam memimpinnya, sistem birokrasinya itu didasarkan pada peraturan tertulis. Kemudian yang terakhir, tipe kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan karismatik. Jadi seseorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan. Mereka itu memimpin pengikutnya berdasarkan kehendak pribadi. Jadi pengikutnya harus nurut, dan pemimpin itu menjadi panutan dari pengikutnya, bukan berdasarkan jalur tradisi atau peraturan hukum yang sejalan dengan itu. Mereka itu, seorang pemimpin bisa mengilhami pengikutnya untuk mengabaikan atau bahkan menumbangkan pejabat tradisional atau rasional legal yang dua tipe jenis sebelumnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah presentasi kami. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, saran maupun kritik dari teman-teman kelompok lain atau dari Profesor Syamsiah? Kami persilahkan. Oke, baik, luar biasa, bagus keduanya ya, Eci dan Abdul Wahid. Ketika menjelaskan tadi, seakan-akan mereka berdua ini benar-benar paham dan sangat menguasai materi. Ya, saya berikan apresiasi. Anda membaca, Anda mendengar, menontonnya cuma 30 menit, tapi Anda bisa menguasai dengan baik. Baik, kita persilakan presenter berikutnya. Siap-siap perempuan ya. Coba on cam dulu semua, on cam. Semua harus on cam. Ya. Oke, kesempatan berikutnya saya persilakan Rinda Alisa Putri bersama pasangannya. Rinda, pasangannya siapa? Anita, Bu. Hah? Anita. Anissa. Oke, silakan, Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Profesor Syamsiah Barudin. Perkenalkan, nama saya Anita Widyastuti dan rekan saya Rinda Alicia Putri. Kami berdua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial menurut J. Masionis, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan, baik kesamaan identitas ataupun berinteraksi. Contohnya seperti keluarga, pertemanan, dan lain-lainnya. Alasan dibentuknya kelompok sosial menurut J. Masionis untuk menjaga individualitas mereka. Jadi mereka menempatkan diri mereka sebagai kami. Kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok sosial primer, yaitu kelompok sosial kecil yang dimana anggotanya berbagi hubungan pribadi, contohnya keluarga, pertemanan, rukun warga, RT, atau RW. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sosial besar di mana anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu, contohnya anggota partai politik.
Selain kelompok primer dan sekunder, ada pula kelompok dalam, in-group, dan luar atau out-group. Kelompok dalam atau in-group adalah di mana anggotanya merasa terhormati. Contohnya keluarga dan profesi pekerjaan. Seperti dalam keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Sebagai seorang anak, kita harus menghormati ayah. Itu adalah contoh dari kelompok dalam atau in-group. Yang berikutnya adalah kelompok luar atau out-group, adalah di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Contohnya orang Yahudi mengidentifikasi mereka sebagai bangsa terpilih dan Amerika Serikat mengkokohkan dirinya sebagai negara superpower, atau bangsa Yunani dan Romawi menganggap semua orang biadab. Yang terakhir ada kelompok acuan atau disebut dengan referensi group. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial bagi seorang yang menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya, seseorang yang tidak diterima menjadi anggota TNI padahal itu merupakan cita-citanya. Kemudian dia bertingkah laku TNI padahal itu bertingkah laku layaknya seorang anggota TNI. Hal itu menunjukkan bahwa TNI adalah reference group dari orang tersebut. Merton menekankan bahwa dalam berperilaku dan bersikap seorang menunjukkan pengaruh dalam kelompok luar atau out group pada aturan dan nilai kelompok lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinda. Perkenalkan nama saya Rinda Alicia Putri. Saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh Anita sebelumnya, yakni materi tentang organisasi dan tipe-tipe kekuasaan. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal yakni kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien. Organisasi ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada organisasi utilitarian, yang kedua ada organisasi normatif, dan ketiga organisasi kursif. Organisasi untuk usaha mereka, contohnya lembaga pemerintahan. Terus organisasi normatif, dalam organisasi ini orang yang bergabung di organisasi ini hanya untuk mendapatkan tujuan secara moral berharga. Contohnya anggota sukarelawan. Dan yang terakhir, organisasi kursif. Dalam organisasi ini, orang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman atau pengobatan, contohnya rumah sakit dan penjara. Selanjutnya, kekuasaan menurut Max Weber ada 3, yakni kekuasaan tradisional yang tercipta karena kebiasaan. Contohnya orang tua yang sudah menjadi lahiriah untuk mengajarkan anaknya sedari kecil tentang kedisiplinan. Terus ada kekuasaan rasional legal. Dalam organisasi ini orang-orang harus tunduk pada peraturan yang sudah ditetapkan setinggi apapun jabatannya. Terus yang ketiga, organisasi karismatik, yang para pemimpin dalam organisasi memiliki karisma dalam memerintah kelompoknya sehingga mereka dapat mengilhami pengikut mereka untuk mengabaikan atau bahkan menumbangkan pejabat tradisional atau rasional legal. Sekian dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Presenter berikutnya kita persilahkan Oka Ardiansah bersama pasangannya. Pasangannya siapa, Oka? Halo, pasangan saya sama Rian, Bu. Siapa? Rian, anak. Sudah ada orangnya? Orangnya. Bentar, Bu. Udah masuk orangnya nggak?
Ada Bu sebentar Bu. Oke, silakan. Silakan Oka. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Pertama, perkenalkan, nama saya Oka Andriansyah dan partner saya Dedi Heriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Jadi dalam kelompok sosial itu terdapat 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain menurut James Sionis. Ya, contohnya itu di sini seperti dalam keluarga, kelompok agama tertentu maupun dalam bisnis tertentu. Lalu terdapat alasan dibentuknya sebuah kelompok sosial, yaitu untuk menjaga individualitas mereka. Para anggota kelompok sosial mengidentifikasi diri mereka dan menentukan diri mereka sebagai dengan kata kami. Intinya itu ialah orang-orang yang memiliki status yang sama dan menjadi bagian daripada kelompok sosial. Lalu kelompok sosial ini dibagi menjadi 2 jenis menurut Charles Horton Collie, yaitu ada kelompok primer dan juga sekunder. Di primernya ini kelompok sosial kecil yang anggotanya itu berbagi hubungan bersifat pribadi dan abadi. Dan untuk kelompok sekundernya itu kelompok sosial itu bersifat besar dan impersonal, yang dimana anggotanya ini mengejar tujuan tertentu. Pada kelompok primer, hubungannya itu mereka saling menunjukkan kepedulian yang nyata satu dengan yang lainnya, dan terdapat perpaduan simpati dan identifikasi bersama yang dibalut kata kita. Jadi perbedaannya itu ialah pada primer itu terdapat hubungan ikatan batin personal pada tiap anggotanya. Berbeda dengan sekunder yang mementingkan profesionalitas dalam mencapai suatu tujuan. Lalu terdapat pembagian 2 kelompok, in-group dan out-group. Dalam kelompok in-group, anggotanya itu merasa terhormati dan ada rasa kesetiaan karena dijumpai oleh rasa balutan persahabatan, kedamaian, kekeluargaan, kerjasama, dan lain-lainnya. Konsepnya ini diperkenalkan oleh William Graham Summer. Lalu ada kelompok dalam out-group. Anggotanya ini merasa bersaing atau oposisi karena hubungan dalam kelompok out-group ini cenderung terjadi permusuhan, peperangan, karena perbedaan ini tak dapat dihindari karena terdapat perbedaan tujuan satu sama lain di tiap anggotanya. Lalu terdapat kelompok acuan, yang dimana bagi seorang kelompok sosial menjadi acuan bagi seseorang, kelompok sosial ini menjadi acuan bagi dirinya, yang bahkan dirinya sendiri itu bukan anggota daripada kelompok tersebut, yang dimana hal ini membuat perilakunya ini menyerupai daripada kelompok tersebut, walaupun secara resmi tidak terdaftar. Ini menurut Robert K. Merton. Contohnya ini seseorang gagal masuk ke dalam instansi militer karena rasa kekecewaannya dalam kehidupan kesehariannya, ia mencerminkan dirinya ini sebagai seorang militan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada organisasi formal yang akan dijelaskan oleh partner saya, Dedi Heriana. Persilakan. Baik, terima kasih pada Oka. Saya lanjutkan materinya yaitu ke tentang organisasi. Organisasi yaitu organisasi formal, yaitu kelompok sosial sekunder untuk mencapai tujuannya secara efisien. Di sini ada macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada organisasi utilitarian, yaitu organisasi yang membayar orang. Contohnya seperti bisnismen memiliki suatu perusahaan dan untuk melancarkan usahanya yaitu membayar karyawannya. Dan ada lagi contohnya yaitu pemerintah untuk melancarkan suatu birokrasinya yaitu membayar pada ASN. Yang kedua ada organisasi normatif yang artinya orang bergabung bukan untuk mendapat pendapatan, yaitu contohnya organisasi sukarelawan ataupun volunteer. Nah, yang ketiga yaitu organisasi koersif.
orang dipaksa untuk bergabung sebagai hukuman. Seperti contohnya orang melakukan tindak kejahatan sehingga orang tersebut mendapatkan hukuman dan dimasukkan ke penjara. Dan ada pun juga sebagai sedang dalam pengobatan, seperti sedang rehabilitasi sehingga dia dipaksa untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Nah, semua organisasi ini berjalan dipengaruhi oleh lingkungan serta politik dan geografisnya. Nah, untuk tipe kekuasaan menurut Max Weber dibagi menjadi ada 3 sumber, yaitu pertama, kekuasaan tradisional, kekuasaan rasional legal, dan kekuasaan karismatik. Kekuasaan yang pertama yaitu kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional adalah didasarkan pada kebiasaan masyarakat dalam sehari-hari. Kebiasaan dalam masyarakat semacam ini yaitu menentukan hubungan-hubungan dasar dalam berkomunikasi sehari-harinya. Contohnya seperti orang tua menggunakan wewenang atas anak mereka karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu. Kayak misalkan orang tua mengajarkan kedisiplinan untuk anak-anaknya ini menerapkan sifat-sifat yang baik ke depannya. Yang kedua yaitu kekuasaan rasional legal, yang artinya tidaklah disarankan pada kebiasaan atau tidak pada kebiasaannya, melainkan pada peraturan tertulis. Contohnya seperti birokrasi, yang dimana semua birokrasi itu ada peraturan-peraturan ataupun jabatan-jabatan yang diduduki posisinya. Yang selanjutnya ada kekuasaan karismatik, yang artinya karisma ini tuh berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Menurut Lipset, sebagaimana yang dikutip Hans Lin, seseorang individu karismatik ialah seseorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Contohnya seperti kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut. Para pemimpin karismatik merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik seperti anggota partai politik dan lain-lainnya ataupun pejabat-pejabat yang dinaunginya. Sekian dari saya dan Oka, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Prof dan yang lainnya, dipersilakan. Baik, saya pikir cukup, ya. Ya, luar biasa. Berikutnya kita persilakan presenter Arta Grace Esteria bersama pasangannya. Iya, Bu. Ya, bersama Nabila ya. Iya, Bu. Oke. Silakan. Mohon maaf kalau nanti Zoom-nya berhenti, nanti masuk lagi ya, saya akan perpanjang lagi. Iya, Bu. Iya, Bu, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Khairunisa dan teman saya yaitu Arta Grace Esteria akan menjelaskan tentang kelompok dan organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelompok. Definisi kelompok menurut J. Masionis adalah kelompok itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan untuk berinteraksi. Kelompok terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang saling mengenal secara pribadi dan hubungannya melibatkan interaksi yang intensif. Contohnya ada dalam keluarga dan teman. Yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang hubungannya relatif sementara, karena umumnya hanya berorientasi untuk menyelesaikan tugas.
sistematis yang terpimpin. Dan sedangkan pengertian organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien. Marcionis membagi organisasi formal menjadi 3 tipe organisasi, yaitu yang pertama, organisasi utilitarian. Organisasi utilitarian adalah organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka. Contohnya sekolah, lembaga pemerintahan, dan bisnis. Yang kedua, ada organisasi normatif. Organisasi normatif adalah orang yang bergabung dengan organisasi ini bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral adalah berharga. Contohnya seperti sukarelawan dan berbagai volunteer lainnya. Dan yang ketiga ada organisasi koersif. Organisasi ini adalah organisasi yang memaksa orang untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman atau pengobatan. Contohnya rumah sakit dan penjara. Nah, semua organisasi formal berjalan dipengaruhi oleh lingkungan organisasional, meliputi teknologi, tren politik, ekonomi, masalah yang sedang berlangsung, dan organisasi lainnya. Ada juga tipe kekuasaan. Max Weber mengidentifikasikan 3 sumber kekuasaan, yaitu yang pertama tradisional, didasarkan pada kebiasaan dan merupakan ciri kelompok kesukuan. Contohnya, orang tua menggunakan wewenang atas anak mereka karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu. Yang kedua adalah tipe regional dan legal. Tipe kekuasaan ini tidak disarankan pada kebiasaan sehari-hari, melainkan pada peraturan tertulis. Contohnya adalah kekuasaan presiden. Dalam kekuasaan rasional legal, tiap-tiap orang tidak peduli setinggi apapun jabatannya tunduk pada peraturan organisasi tertulis. Yang ketiga, kekuasaan karismatik. Karismatik berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Karismatik ini mempunyai kekuasaan seperti bagaimana cara seseorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya. Mereka memimpin pengikut mereka berdasarkan kehendak pribadi, bukan berdasarkan jalur tradisi atau peraturan hukum. Sejalan dengan itu, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Gracia dan Gracia dan Nabila Irunsyah, makasih telah mempresentasikan. Berikutnya Bima Chandra. Baik, Bu, terima kasih. Bima Chandra. Iya, Bu. Ya, pasangannya siapa? Rifki, Bu. Siapa? Rifki, Bu, Rifki. Oke, silakan, Nak. Baik, Bu. Saya Bima Chandra Fauzan akan menjelaskan tentang definisi kelompok sosial. Bisa on-cam, Bima? Bu, saya izin nggak bisa on-cam, Bu. Saya juga lagi ada di kerjaan. Oke. Silakan. Menurut James Joyce, kelompok sosial adalah 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya seperti keluarga, keagamaan, bisnis, dan organisasi besar lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Jenis-jenis kelompok sosial menurut
G misionis dibagikan menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial kecil yang anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi dan saling menunjukkan kepedulian yang nyata satu sama lain. Contohnya seperti keluarga. Dan kemudian ada juga kelompok sekunder, adalah kelompok sosial besar dan impersonal yang anggotanya mengejar tujuan yang sama tetapi memiliki ikatan yang lemah. Contohnya seperti partai politik. Dan ada juga kelompok dalam atau yang disebut in-group dan juga kelompok luar atau yang disebut out-group. Kelompok dalam adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaannya. Konsep ini diperkenalkan oleh William Graham Summer. Kelompok dalam biasa dijumpai dalam persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Contohnya juga seperti ada keluarga dan di profesi pekerjaan. Sedangkan kelompok luar atau outgroup yaitu di mana anggotanya merasa bersaing dan kelompok ini cenderung bermusuhan. Seperti antar SMA yang berbeda sekolah, itu ada tawuran untuk bersaing untuk menunjukkan nama sekolahnya masing-masing. Atau yang terdekat di sini biasa antara Ukraina dan Rusia, Bu. Ada juga kelompok acuan. Menurut Robert Timerton, kelompok sosial bagi seorang yang menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Atau yang bisa disebutkan seseorang yang berperilaku dan bersikap mengikuti kelompok luar dan tidak mengikuti aturan kelompok dalamnya sendiri. Contohnya anggota DPR yang lebih mengacu pada partai politiknya sendiri. Dan kemudian untuk menjelaskan organisasi formal dilanjutkan oleh partner saya, Rizky. Silakan Rizky. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi. Organisasi adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien. Macionis membagi organisasi formal menjadi 3 tipe organisasi, yaitu yang pertama ada organisasi utilitarian. Organisasi ini merupakan organisasi yang membayar orang untuk atas usaha yang dilakukannya, contohnya bisnis atau lembaga pemerintahan. Yang kedua ada organisasi normatif, organisasi yang dibuat bukan untuk mencari pendapatan, yaitu melainkan untuk mengejar tujuan moral, contohnya ada sukarelawan ataupun kelompok-kelompok pengabdi. Yang ketiga ada organisasi koersif atau organisasi paksaan atau orang akan dipaksa untuk masuk ke dalam organisasi ini yang bertujuan sebagai bentuk hukuman atau pengobatan, contohnya rumah sakit dan penjara. Semua organisasi formal yang saya jelaskan sebelumnya dipengaruhi oleh lingkungan organisasional meliputi teknologi, politik, dan ekonomi. Selanjutnya ada tipe kekuasaan. Max Weber mengidentifikasi bahwa ada 3 sumber kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan tradisional, yang kedua ada kekuasaan rasional legal, dan yang ketiga ada karismatis. Yang pertama kekuasaan tradisional, kekuasaan yang didasarkan pada kebiasaan. Kelompok kesukuan biasanya sebagai cirinya. Dalam masyarakat semacam ini, kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasarnya. Contohnya, kelahiran dalam keluarga yang menjadikan seseorang kepala raja atau ratu. Yang kedua ada kekuasaan rasional legal atau kekuasaan yang tidak didasari oleh kebiasaan, melainkan peraturan yang tertulis. Rasional berarti logis atau masuk akal, dan legal berarti peraturan yang merupakan peraturan yang tertulis. Kekuasaan ini terkadang disebut birokratis. Kekuasaan ini juga berasal dari posisi yang diduduki, bukan dari yang menduduki posisinya.
Yang ketiga ada kekuasaan karismatik atau karismatis. Karisma berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun. Menurut Lipset yang dikutip dari Heslin, seorang individu ialah seseorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan, atau bisa dibilang dia dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Karena didasari oleh kemampuan pribadi mereka. Mereka dalam menarik pengikut, para pemimpin karismatik menjadi ancaman bagi sistem politik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifki dengan Bima Chandra. Ya, berikutnya kita persilakan Hepira. Hepira bersama pasangannya. Ya. Selamat pagi, Prof. Pasangan saya dengan Junita Trisnawati Putri. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi semuanya. Di sini nama saya Hepira Oktia bersama pasangan saya Junita Trisnawati Putri ingin mempresentasikan materi dari Prof yang sampaikan, yaitu kelompok dan organisasi. Untuk saya akan mempresentasikan kelompok dan Junita untuk organisasi dan kekuasaan. Kelompok sosial menurut Jemasionis yaitu dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contoh keagamaan, bisnis, dan lingkungan. Alasan dibentuk kelompok yaitu untuk menjaga individualitas mereka. Para anggota kelompok sosial mengidentifikasikan atau menentukan diri mereka sebagai kami, contoh wanita, tentara, jutawan, dan lain sebagainya. Jenis kelompok sosial dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Menurut Carles Horton, kelompok primer adalah kelompok kecil, hubungannya bersifat pribadi, contoh keluarga dan rukun warga. Dan ada lagi kelompok sekunder, yaitu kelompok sosial besar dan impersonal yang mengejar tujuan atau kegiatan tertentu, memiliki ikatan lemah dan sedikit pengetahuan, contoh koperasi, PT, dan PGRI. Ada juga kelompok dalam atau disebut dengan in-group, yaitu kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Konsep ini diperkenalkan oleh William Graham pada tahun 1940. Contoh keluarga, profesi, pekerjaan. Kelompok outgroup, kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Menurut Summer, kecenderungan terjadi permusuhan karena perbedaan yang tak dapat dihindari. Contoh, Amerika Serikat merasa superpower, orang Yahudi mengidentifikasi mereka sebagai bangsa terpilih. Di sini ada kelompok acuan, yaitu menurut Robert K. Merton, kelompok sosial menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Disebut kelompok acuan berarti bahwa orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dan bertindak berperilaku secara fisik maupun tidak tercatat sebagai anggota kelompok. Contoh orang yang bercita-cita sebagai TNI, tapi dia tidak menjadi TNI, tapi bertingkah laku seolah-olah seperti TNI. Merton menekankan, dalam berperilaku dan bersikap seseorang dapat menunjukkan pengaruh pada kelompok luar pada aturan dan nilai kelompok lain. Hal tersebut menunjukkan orang tersebut tidak mengikuti aturan kelompoknya. Hal ini disampaikan oleh Kamantos Sunarto. Untuk materi selanjutnya, Junita dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Samsyah. Saya akan mempresentasikan tentang organisasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya. Secara efisien, Macionis membagi organisasi formal menjadi 3 tipe organisasi, yaitu organisasi utilitarian, organisasi yang membayar orang untuk usaha, pada contohnya yaitu ada bisnis dan lembaga pemerintah. Yang kedua itu ada organisasi normatif. Orang yang bergabung dengan organisasi ini
untuk pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuannya secara moral berharga. Contohnya itu organisasi sukarelawan. Yang ketiga yaitu ada organisasi koersif. Orang yang dipaksa untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman, penjara, atau pengobatan rehabilitasi. Contohnya rumah sakit dan penjara. Semua organisasi formal dipengaruhi oleh lingkungan organisasional meliputi teknologi, tren politik, dan ekonomi. Masalah yang sedang berlangsung dan organisasi lainnya. Selanjutnya ada tipe kekuasaan, yaitu Max Weber mengidentifikasikan 3 sumber kekuasaan: tradisional, regional, dan legal, dan karismatik yang ada dan menyatu di dalam masyarakat. Kekuasaan tradisional didasarkan pada kebiasaan merupakan ciri kelompok kekuasaan dalam masyarakat semacam ini. Kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasar kelahiran dalam suatu keluarga tertentu, misalnya menjadikan seorang kepala, raja, atau ratu. Yang kedua yaitu kekuasaan rasional atau legal. Rasional atau legal tidaklah disarankan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Rasional bukan berarti masuk akal, dan legal bukan merupakan bagian dari hukum, seperti suatu kontrak antara 2 orang individu. Yang ketiga yaitu ada kekuasaan karismatik. Karismatik berasal dari kata Yunani yang berarti hadiah yang diberikan secara bebas dan anggun menurut Lipset 1993, sebagaimana yang dikutip Hansen, seorang individu karismatik ialah seorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam, karena kekuasaan mereka didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut. Para pemimpin karismatis merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Oke, untuk kesempatan terakhir saya ingin mempersilakan Saudara Rapi dengan Rifki Gilar ya, untuk mengajukan pertanyaan. Mana Rapi Ardiansa? Oke, tidak ada. Kalau begitu kita persilakan Alia Yunita mengajukan pertanyaan. Ya? Ada Rapi. Silakan Rapi mengajukan pertanyaan. Pertanyaan, Bu. Ya, pertanyaan. Singkat ya. Ajukan ke Hafira Okta dengan Junita Trisna. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Lanjut. Alia Yunita, ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Waduh. Oke, baik ya anak-anakku sekalian. Berhubung karena waktu tidak kita menampilkan semua. Ini sudah ada 6 kelompok yang tampil tadi. Ada enggak di antara kalian yang mau sekali tampil? Yang merasa pede, paling bagus di antara yang tampil tadi. Ada enggak yang merasa? Saya kasih kesempatan satu ya. Satu kelompok. Tidak ada? Oke, baik kalau tidak ada,
saya sudah kasih kesempatan ya. Nah, bagi mereka yang belum tampil hari ini, silahkan Anda merekam diri Anda sendiri bersama dengan pasangannya menggunakan Zoom. Jadi Zoom-nya Anda berdua ya. Anda berdua Zoom. Kemudian setelah itu Anda jadi pada saat Zoom menyampaikan tadi materi tentang kelompok dan organisasi dan record ya, merekam, lalu kemudian setelah direkam itu diupload di YouTube masing-masing ya. Untuk satu kelompok satu YouTube aja ya, jangan satu akun YouTube, jangan dua-duanya. Ya, jadi bagi yang belum tampil tadi, karena ini baru 12 orang yang tampil, berarti masih ada sisanya sekian. Silakan Anda merekam diri bersama pasangannya, lalu diupload ke YouTube. Jadi nanti Anda akan punya YouTube presentasi Anda mengenai tugas, ya. Lalu nanti di YouTube-nya itu ditulis judulnya tugas Prof. Samsia Badrudin, kemudian titik 2 kelompok dan organisasi ya, tugas pengantar sosiologi Prof. Samsia Badrudin, kemudian tulis judulnya kelompok dan organisasi ya. Ditunggu, kemudian linknya nanti dikirim ke WA group ya. Ditunggu sampai hari Senin depan. Jadi terakhir upload itu Anda mengirim linknya pada hari Senin kuliah ke-7. Ya, oke. Mana suaranya sekarang? Sekarang on cam semua, kita mau foto. Baik. Saudara-saudaraku sekalian, itulah tadi bentuk atau pengaplikasian model pembelajaran kooperatif Script, yaitu model pembelajaran di mana mahasiswa dikelompokkan secara berpasangan dan mereka diberi kesempatan saling bergantian untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil kajiannya, hasil bacaannya, hasil menontonnya terhadap materi yang telah ditugaskan kepada mereka. Jadi secara bergantian presenter satu, kemudian disusul oleh presenter kedua. Dan keduanya saling melengkapi, saling menambahkan apa yang masih dianggap kurang. Tentu saja model pembelajaran ini termasuk cukup efektif karena kita nampak tadi mahasiswa saya beri kesempatan menonton video pembelajaran saya tentang materi kelompok dan organisasi, dan dalam waktu 30 menit mereka bisa mencerna materi itu dengan baik dan bisa menyampaikannya kembali di hadapan audiens. Tentu saja hard skill-nya cukup tercapai dengan baik dan lalu terbentuk pula soft skill yang lain seperti kerjasama, kemampuan berkomunikasi secara oral, kemudian percaya diri, saling menghargai, toleransi, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, terutama kepada para dosen dan para guru, ini adalah merupakan salah satu model yang bisa kita implementasikan di dalam mengajar dengan topik yang bermacam-macam, sangat tergantung pada tujuan yang ingin kita capai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, pada para pendidik, pengajar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.